nanti pasti rezeki datang. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast channel Silaturahmi Eksadar. Oke, hari ini kita mendatangkan salah satu guru dan sekarang nih menjadi kepala SMK Yanusa ya, kepala sekolah yang sangat luar biasa dan beliau sangat menginspirasi kita semua ya. Pasti udah udah pada kenal semuanya. Langsung aja ya kita langsung tanyakan saja Bapak Heri Susanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kamu semuanya juga? Alhamdulillah Pak, sehat. Salam ya sama teman-teman kamu ya. Baik Pak, nanti kita sampaikan enggak mungkin nonton semuanya Pak nanti. Oke. Pasti. Salam dari Pak Eri. Oke. Jarang-jarang ya. Oke, sebelum ke pertanyaan yang menjurus ke soal pendidikan apa? Kita bakal ngobrol-ngobrol ringan ya tentang pendidikan di tengah-tengah situasi pandemi ini ya Pak. Tapi sebelumnya kita mau sedikit tanya tentang riwayat Bapak yang tadinya guru jadi kepala sekolah. Dulu Bapak ngajarin saya Pak, pelayanan prima. Ekonomi ya. Iya. Bapak mulai ngajar di SMK Yanusa ini tahun berapa sih Pak? Masuk sini tahun ajaran baru 1998. 98, saya masih SMP. 98 itu udah pertama masuk Baru masuk. Dan saat itu langsung ngajar pelajaran apa? Jadi saya tahun 98 itu mata pelajaran baru keluar di kurikulum saat itu yang tadi sudah disebut tuh pelayanan prima. Oh itu pelajaran sama pengantar ekonomi waktu Pengantar itu. ekonomi. Ya. Dulu ekonomi itu masuk mata pelajaran dasar di kejuruan ekonomi ya. Dulu kan SMEA ya namanya ya. SMEA, iya. Ya, SMEA yang besar gitu. Terus 98 masuk ngajar ya biasa kita ngajar itu awal ngajar sebetulnya juga bukan background saya ya. Oh gitu. Artinya saya dulu kuliahnya kuliah umum, kemudian waktu itu ditawari sama kepala sekolah almarhum Pak Haji Yusuf. Tuh saya coba deh ngajar nggak apa-apa deh waktu itu gitu kan. Oh jadi sebelumnya belum ada bidang guru gitu? Nggak ada, terus saya tahun 96 waktu itu kerja di Hotel Kartika Chandra. Waktu itu terus Kartika Chandra Gatot Subroto. Gatot Subroto. Nah, waktu itu di perusahaan cleaning service waktu itu dan teman dulu kerjanya ini bapak buffing karpet tuh. Oh bagian di dressing, auditorium kalau yang buat perapat besar. Oh iya. Nah waktu itu bapak buffing karpet. Terus singkat cerita 98 kan kerusuhan ya. Iya betul. Kerusuhan waktu itu terus awal-awal kerusuhan itu kan bulan Mei ya. Bulan Mei Maret itu Mei. Mei. Nah waktu itu gonjang-ganjing tuh perusahaan tuh gonjang-ganjing. Waktu itu bapak kebetulan disuruh orang tua. Dulu orang tua juga ngajar di sini. Oh gitu. Ngambil honor, kamu baru tahu ngambil honor. Karena waktu itu bapak saya sakit. Nah jadi saya ngambil tuh ceritanya ngambil honor di sini. Saya gitu bisa pas ngambil honor ketemu sama
Pak Haji Yusuf almarhum kepala sekolah waktu itu masih pakai bahasa sehari-hari, kan dia kenal bapak saya. Her ngapain Her kan gitu. Ini Karena kenal gitu. karena kenal ngambil honor bapak, lagi sakit, udah tuh ambil. Nah setelah habis ngambil honor ketemu Pak Yusuf lagi kan, saya mau pamit pulang waktu itu, mau pamit pulang. Sekarang kamu di mana? Iya Pak, saya masih kerja nih di Hotel Afrika. Ya udah, nanti lain waktu kalau udah nggak ada sibukan boleh bantu-bantu sini gitu ceritanya. Pertama masuk tuh. di Iya, itu pas 97 deh pertengahan. Itu kalau nggak salah. Nah, pas kerusuhan 98 itu setelah yang Mei ya kerusuhan itu pengajar dulu kan jatuhnya Juli ya kalau nggak salah Juli. Itu saya dipindahin kerja ke Ancol. Di Ancol waktu jauh banget kan gitu. Terus orang tua bilang udah deh fokus di kuliah. Waktu itu saya udah mau skripsi tuh tahun 2007 yang S1 udah mau lulus, terus kata almarhum bapaknya juga almarhum, yaudah sekarang fokus kuliah dulu, takutnya nanti kalau kerja jauh-jauh di Ancol malah jadi berantakan cuma gara-gara nyari kerjaan nyari duit gitu. Akhirnya saya waktu itu mundur diri dari pekerjaan. Iya, pekerjaan yang perusahaan medical service itu dapat di Ancol, ada perusahaan gitu. Nah, saya mau pindah ke Ancol gitu. Akhirnya saya nggak jadi, lanjutin kerja, saya mundurin diri. Saya ingat waktu itu kayaknya dulu Pak Yusuf pernah nawarin saya nih gitu, bantu-bantu apa. Nah, saya datang lagi sebelum pengajian baru waktu itu pas lagi bulan sebelum Juni bulan apa? Mei ya. Mei. Bulan Mei saya datang waktu itu lagi rapat Maulid Nasional di sini. Waktu itu waktu filmnya Pak Romdani. Nah, terus saya ketemu lagi Pak Yusuf. Pak, boleh deh dulu Bapak kayak pernah nawarin saya nih gitu setahun yang lalu untuk bantu. Oh itu ditawarkan udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu pas saya ngambil honor bapak saya itu pas 97. Boleh Pak saya kesini deh bantu-bantu. Yaudah nanti kamu lapor ke Pak Romdani. Waktu itu Pak Romdani masih waktu dulu. Nah, saya lapor Pak gini-gini kata Pak Haji Yusuf. Yaudah nama saya dicatat tuh. Nama saya dicatat. Yaudah nanti tahun ajaran baru kamu kesini lagi. Yaudah. Nah tahun ajaran baru saya datang bulan Juli. Waktu itu pas lagi rapat tahun ajaran baru tuh. Mungkin hari Sabtu ya kan sebenarnya udah belajar. Saya datang. Saya lagi mau nemuin Pak Yusuf, waktu itu lagi rapat tuh di ruang bawah. Lagi rapat. Saya lihat Mading kan, Mading dulu. Terus saya Mading dulu gini. Saya kaget, tuh nama saya udah ada gitu. Oh, itu udah ada tuh. Itu sebelum ketemu. Saya belum ketemu Pak Yusuf, nama saya udah ada. Saya juga kaget. Gitu. Padahal waktu itu kayak ada link gitu. Padahal waktu itu Pak Yusuf juga nggak pernah telepon saya. Saya juga nggak pernah menghubungi beliau. Kayak lost contact gitu setahun itu ya. Iya, makanya saya coba kan katanya nanti terjadi coba kamu sini lagi. Saya datang kan teman baru yang seringnya udah belajar, saya datang satu. Nah saya lagi nunggu rapat, pas lagi lihat Mading dulu begini, tuh nama saya udah ada muncul. Jadi kayak nama di staf-staf dulu. Iya, ya. udah ada. Kaget saya lihat kan kodenya lupa ya kan udah lama. Nah masih ada tuh saya lihat mata pelajar saya ngajar ekonomi saya pelayanan prima waktu itu. Nah saya berpikir tuh apa ya pelayanan prima waktu itu ya. Itu juga bapak sama sekali maksudnya belum menguasai gitu. Belum tahu saya waktu itu kalau ekonomi udah umum ya karena saya kuliah juga ngambil ekonomi nggak masalah lah kalau ekonomi. Prima apa nih? Nah saya ketemu sama almarhum Pak Tamrin, guru olahraga. Guru juga beliau. Mungkin kamu kayaknya belum diajar waktu itu karena nggak lama saya masuk. Pas lagi lebaran haji dia Kita guru Pak Haryono ya. Jalan ya Pak Hartono. Pak Hartono ya Pak Hartono. Nah waktu itu saya dikasih tuh dulu namanya bukan kurikulum, dulu bukan KTS, dulu namanya GBBP garis besar haluan pembelajaran gitu. Kasih GBBP, nih saya baca. Waduh, pelayanan prima kayak wah saya baca tentang komunikasi. Nah pas hari itu saya ikut waktu itu saya ngajar di kelasnya Sundari, siapa yang pakai Sundari apa? Tahun berapa itu Pak? Yang pas 2000 bukan 98 itu. Oh. Berarti di atas kamu ya? Di atas kita. 98 itu 98. Ini siapa gitu saya lupa, saya masuk. Saya baca kan komunikasi nih. Pas kata Pak Tamrin itu almarhum Pak Heri ini pas pelajaran Pak Heri ini masuk. Saya masuk kan.
Saya belum ada persiapan waktu itu. Iya, Karena iya, begitu iya. datang, tentu saya disuruh ngajar. Tapi saya dikasih dulu namanya GBPP, Garis Besar Haluan Pembelajaran gitu. Pokoknya kurikulumnya itu ya. Zaman itu dan Iya, iya. saya baca nih tentang komunikasi. Pas saya baru baca, Pak Kamu beres kan, jawabannya masuk ke kelas, kelasnya di situ tuh samping tangga saya ingat. Saya masuk, waduh, ngapain nih? Saya belum bawa buku, belum bawa apa-apa. Tapi saya pakai logika, waduh, saya pikir waktu itu anak baru lulus SMP mau ke SMK mungkin pola pikirnya belum terlalu luas nih gitu kan. Akhirnya yang dari GBP Pak Tamdi itu saya tulis di papan tulis semuanya, saya tulis semua. Tapi akhirnya satu-satu apa yang saya tahu gitu waktu itu, karena waktu itu memang backgroundnya bukan guru. Dan terus singkat cerita ya itulah awal ngajar. Oh, gitu. Nah, terus saya ketemu Pak Khairunas waktu itu pembina OSIS. Yang waktu itu LDK-nya di Ragunan, di Gunung Bunder. Nah waktu itu saya udah, karena saya senang organisasi ya, dulu saya senang organisasi, saya aktif waktu itu langsung Pak Unas, udah Ferry bantuin saya yuk kita LDK gitu kan waktu itu. Udah dari situ, udah tuh saya akhirnya jadi partner tuh sama Pak Khairunas tuh. Pak Khairunas sekarang udah guru negeri di Manempat. Iya, iya, iya. Saya pernah diajarin juga sama Pak Unas ya. Udah partner, bla 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 bla. Terus singkat tahun 2000 saya jadi pembina OSIS. Karena Pak Unas waktu itu sudah diangkat calon PNS di Manfaat. Nah, awalnya saya dari pembina OSIS tuh, terus. Nah, pas kamu masuk angkatan 2003, nah itu yang Bapak ngalamin 2003 itu yang anak-anaknya betul kompak, karena sebelumnya kan nggak terlalu dekat Bapak yang OSIS sebelumnya ya, karena itu Bapak cuma dampingin Pak Unas waktu itu. Nah 2003 itulah momennya pas Bapak langsung pembina OSIS. Nah itu kamu tuh kompak tuh angkatan, ada Wayan waktu itu ya. Wayan, betul. Wayan. Lepas 2003 itu angkatan kamu yang banyak juga. Satu begitu banyak, kedua yang di olahraga tuh, yang bapak olahraga ini bagus-bagus waktu itu. Siapa yang anak perempuan tuh bapak yang di Mabat yang Yanti. Yanti apa itu namanya itu? Yanti. Kita pernah juara Poli. satu poli setingkat Jakarta Selatan di SMA 47 waktu itu, Poli Putri waktu itu. Oke. Tapi udah lama tuh 2003 tuh juara, terus 2006, 2007 Bapak jadi kurikulum, Pak Budi kan pembina OSIS sekarang. Dari 2007 Pak Budi pembina OSIS tuh sampai sekarang. Nah 2007-2008 kita juara tuh, juara gerak jalan di Siti Ahmad Dahlan. Waktu kita jalan juara, putrinya juara 1, gerak jalan, putranya juara 2. Nah, situ juara tuh. Nah, tahun lagi 2009 yang ada siapa Bapak lupa namanya. Itu kita waktu itu ada tuh pemain kita banyak dari Cipondo Cabe, itu bagus-bagus pemain bolanya. Itu Bapak agak lupa namanya ya, udah lama banget. Itu kita pernah juara futsal se-Jakarta Selatan juga. Waktu itu tuan rumahnya SMK Lebak Bulus. Itu 2007. Al-Hidayah ya. Namanya. Iya Bu. Ya, nah, itu juara futsal se-Jakarta Selatan waktu itu. Kita finalnya ketemu tuan rumah SMK Lebak Bulus. Ini SMK Lebak Bulus. Oh SMK Lebak Bulus. Hidayah kalah waktu itu. Udah nama sudah kita waktu itu juara 1 itu. Juara 1. Nah dari situ kita pernah juga diundang waktu itu acara HUT RI yang ke-100 ke-50 tahun zaman SBY. Kita diundang tuh dulu angkatnya 2000 berapa ya, 2010 apa ya, kalau lupa itu ada alumni ngajak kita. Waktu itu kita bawa sekitar 50 orang. Itu murid semua Cewek cowok untuk narik kipas di Gelora Bung Karno. Waktu itu HUT RI Indonesia Emas, Presidennya SBY. Kita diundang tuh yang waktu itu. Saya, Pak Budi Antoro dampingin tuh. Jadi pas latihannya di sini, begitu udah mau finishing itu dipakai bis Bluebird, kita ke Gelora Bung Karno. Dulu masih namanya Senayan ya, dulu Senayan namanya. Nah situ beberapa kali latihan sama di Istora Senayan yang di Geloranya, Istora Senayan. Itu latihan terakhir di situ, puncaknya itu di sekarang di namanya
Gelora Bung Karno ya, situ kita pernah diundang juga. Nah justru yang sekarang ini agak memprihatinkan memang Bapak di 2012 kesini dengan yang juara lagi. Oh, prestasi sekolah yang non akademik ya. Oh. Artinya yang futsal, yang belajar itu. Zaman saya juga futsal dulu masih tanding di kampus Usni Mari Bayoran. Waktu itu masih zaman teman saya nggak main. 2012 ke sana kita udah nggak pernah lagi tuh juara. Tapi kalau ikut peran serta kita ikut kayak jadi peserta tetap misalnya, ya. O2SN futsal kita sampai di SMK 18 itu kita ikut terus tanding. nanti Nah tapi kalah di situ, kita kalah di penyisian. Kalah di penyisian. Memang puncaknya itu 2008 kita yang banyak juara. 2010 ke sana udah kurang. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menjadi kepala sekolah itu tahun berapa? Jadi Kan kayaknya 2000 waktu jadi tahun saya masih 2007 itu Bapak jadi wakil ketua umum. Kepala sekolahnya Pak Haji Sofwan. Ya. Oh, kepala sekolah Ya, Pak Haji Sofwan. karena Pak Haji Sofwan kesibukan dakwah, sehingga pekerjaan lapangan itu banyak Bapak yang ngerjain. Iya. Sehingga Bapak tahu persis kerja kepala sekolah. Waktu itu Pak Haji ya maaf tinggal tanda tangan aja gitu. Iya. ACC aja tuh. Iya, jadi yang ngerjain itu saya, Pak Hanafi, kemudian waktu itu ya ketua program lah Pak Ridwan, gitu. Waktu itu Pak Mariano belum waktu itu. Nah, jadi tiap rapat pesona sindikat dan sebagainya Bapak ngerjain. Gitu. Nah, singkat cerita 2012 baru kami kesibukan Pak Haji Sofwan di dakwah di masyarakat. Akhirnya 2012 itu berdasarkan aklamasi waktu itu pilihan guru. Nah 2012 Bapak jadi kepala sekolah. Oh, 2012 sekarang sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi secara legalnya dari 2012. Tapi pekerjaannya dari sebelumnya. pekerjaannya dari 2007 Bapak Itu udah paham ya. kepala sekolah. udah ngalamin akreditasi itu sampai 3-4 kali. 2 tahun sekali kan Pak? Ya, akreditasi kan 5 tahun sekali. Oh 5 tahun, bukannya 3 tahun ya Pak? Ya, kalau sekarang udah 5 tahun sekali. Udah hampir 3-4 kali kan ngalamin akreditasi sekolah, kemudian ya bentuk-bentuk yang lainnya. Berarti sekarang udah 2 periode. 2012 sekarang Oh, udah 2020 ya. Kalau di Ya, hampir sekolah 8 itu tahun. standarnya kan 3 tahun satu periode. Oh gitu. Nanti kalau 8 tahun bagi 3 aja, hampir 3 periode. 3 periode. Saya Kayaknya percaya bakal Pak. terus menerus ya. Ya, Insya Allah sehat ya Pak. mudah-mudahan. Masih aktif ngajar nggak Pak selama jadi kepala sekolah? Kalau Masih swasta ngajar? kan kita masih boleh ngajar, tapi Bapak nggak banyak, paling jam ngajarnya itu cuma 6 jam. 6 jam ya? 6 jam tahun kemarin, yang tahun ini karena semakin kesibukan banyak tugas di luar kan rapat sana, rapat dan sebagainya, akhirnya yang 3 jam itu Bapak berikan ke Pak Mustika guru baru. Jadi sekarang Bapak ngajar cuma 3 jam. 3 jam. Untuk- Karena kesibukan Iya, untuk jadi ini kepala aja, sekolah biar ya? hilang aja biar ilmunya nggak hilang gitu. Jadi cuma Betul. 3 jam. Dulunya Pak, pas masih guru gitu, pernah punya kepikiran bakal menjadi kepala sekolah nggak sih Pak? Nggak. Apa mungkin suatu cita-cita menjadi Nggak. guru gitu ya? Cita-cita Terang, jadi kalau kepala mau sekolah. jujur, kalau anak kecil itu kan ditanya ya. Iya, cita-cita, betul. Banyak orang cita-citanya kalau nggak pilot dokter. Dokter, Nah waktu itu guru. Bapak malah berdua kan senang insinyur pertanian dulu. Oh, gitu. Dari PB nggak diterima kan. Terus nggak ada pikirannya kepala sekolah waktu itu, malah Bapak zaman Bapak remaja dulu ya tahun-tahun 95 sampai dulu kan kita punya asumsi tuh pengen kerja di perusahaan Iya. gitu kan dulu. Karena dulu kantoran Apalagi itu keren. dulu kan top-topnya itu kalau kerja itu di perusahaan di jalan Sudirman, Gatot Iya, Subroto, ada, gitu. ada. Yang sudah Daerah-daerah Senayan, kerja di perusahaan gitu. Ya tapi kan kita nasib nggak tahu ya, nasib rezeki kita nggak tahu. Jadi ya itu yang tadi di awal Bapak ceritain awal jadi guru itu. Karena jadi guru aja Bapak nggak tahu gitu ya. Setelah jadi guru ya emang kita tahu ya guru honorer sedikit gitu, tapi ya udah kan dijalanin seperti kayak air ngalir aja. Betul. Air ngalir ngikutin aja lah, nanti kayak apa kitanya gitu. Terus ya alhamdulillah sekarang juga pemerintah sudah memperhatikan di profesi guru kan. Iya. Ada sertifikasi yang digaji dari pemerintah kalau guru itu sudah mengikuti program sertifikasi. Kemudian
Kemudian udah 2 tahun ini juga ada bantuan yang dari dana hibah PGRI. Betul. Jadi profesi guru itu dapat bantuan honor lah gitu. Tapi yang swasta ya, kalau yang PNS enggak. Dari sertifikasi itu juga kan ada tunjangan fungsional, ditambah lagi pengangkatan itu ya Pak ya. Ada. Dari situ ya udah kayaknya waktu itu kayak kerja aja gitu, jalan aja, ngalir aja, kita kan nggak tahu ya, pokoknya kita kerja udah jujur aja, jalan apa tugasnya, kita kewajibannya apa gitu, pokoknya gitu aja. Terus terang bapak kan jarang nggak masuk, sakit banget nggak masuk gitu. Tapi jalanin aja gitu. Malah dulu kan waktu pas pertama ngajar di sini bapak bujangan kan, cuma di Depok, karena di Depok kan kecil kan dulu kayaknya perasaan lu dari Depok ke Pondok Pinang jauh banget. Tapi ya udah gitu, jalan ya udah kayak air ngalir aja. Tapi kita kerja begini aja, tanggung jawab kita begini, kita kerja bagus begini aja udah. Ya udah jalanin, masalah masuk rezeki kita nggak tahu ya, Allah aja ngatur. Ya udah kita jalanin, ya udah sampai sekarang gitu. Oke, terus gini Pak, Bapak kan ngajar nih jadi guru. Gimana sih Pak menghadapi murid-muridnya yang susah diatur atau males atau nggak mau ngerjain? Karena saya nggak sendiri gitu, dulu bapak itu santai banget, iya lo profile ya kan, asik banget. Jadi bukan nggak takut maksudnya, jadi kayak ya Pak coba kita aja kayak ini. Di 2003 Bapak guru favorit. Tapi gimana ya? Awalnya kan dulu bapak sedang organisasi ya, di zaman remaja dulu juga pernah ketua Karang Taruna 2 periode di zaman remaja itu di lingkungan rumah. Terus di perkuliahan bapak aktif di sepak bola. Nah karena sedang organisasi, makanya begitu pas di SMK ngajar bapak langsung sama deket kan, di OSIS itu kan. Apalagi si Rika ketut dulu. Iya betul. Dengan Rika kesurupan panggilan nama bapak. Pak Eri, bukan panggil Pak Unang, panggil saya. Sengaja Pak. Yang bilang udah si Rika kok kesurupan. Rika banyak yang kesurupan gitu, agak serem gitu. Ya kamu nama apa? Tahu orangnya sendiri kan. Dekat juga dengan dekat. Iya. Ya karena sering organisasi waktu itu, kita mau dari remaja bapak sering organisasi, jadi karena dekat aja dekat. Nah terus ya udah kan, kalau tadi ada pertanyaan kalau anak yang malas bandel, emang sih Kayak mengajar harus kita kalau penjualan gitu kan kalau zaman saya. ya kalau kita perhatiin kan antara bandel sama yang pinter pada akhirnya nanti sama juga gitu. Kadang kalau kita misalnya beda ini yang pinter sama yang bandel, ntar kita salah juga kan, diskriminasi kan. Tapi pas kita perhatikan beberapa tahun ternyata juga anak yang bandel itu banyak yang berhasil nanti. Banyak yang berhasil, kita kan nggak tahu nasib orang kan, kita nggak tahu nasib orang gitu. Emang sekolah di Indonesia tuh banyak yang berhasil. Kita nggak tahu loh, misalnya ya contoh sederhananya deh, misalnya artis tukul ya kan, dari supir angkot sekarang siapa yang kenal gitu, artis besar gitu kan. Dan ada alumni juga pengen jadi artis katanya Pak. Jadi artis pelawak ini ya pelawak. Kita udah hubungi tapi belum dibalas. Lupa namanya. Kudil. Nah Kudil Kudil Timur ya, tinggal di Trogong. Nah dulu waktu mau calling angket minta, dulu zaman SMS ya, belum Android, kan dulu kesini juga minta dukungan kan SMS. Oh itu dia orang Trogong Pak. Pantesan saya kayak pernah ngeliat, karena kan saya orang Trogong Pak. Trogong dia 2000, kalau nggak 2006, 2007 gitu deh. Kalau nggak salah. Waktu itu sih gitu, si bapak ngalir ya udah kita mana kan mendekat kan gitu kan. Waktu pas tahun 2003 itu bapak juga masih muda ya waktu itu. Iya betul Jadi Pak. semangat dulu kan enggak. Kalau setiap sebulan sekali kan bapak ulangan interview kan, ulangan yang tanya jawab, jadi bapak panggil satu-satu, kita tanya jawab, ulang waktu itu. Sekarang malah jarang udah. Oh udah Sekarang ya. Dulu masih, ya gimana ya, semangatnya masih. Nah mengenai yang bandel tadi sih, kadang-kadang juga serba salah ya, kan kita nggak tahu ya latar belakang siswa kan, bisa jadi misalnya dia di rumah ada masalah, ya maaf kan kadang-kadang juga kalau saya perhatikan di sini ada beberapa misalnya siswa kita karena blok baru ibu bisa anaknya ikut ke ibunya punya suami baru, akhirnya anaknya nggak cocok, akhirnya ini terbengkalai banyak lah pendidikan, akhirnya gitu. Akhirnya ada yang di sekolah tidur mulu, ngantuk, ada juga dia tidur, begitu kita panggil kita tanya ternyata dia kerja malamnya, ada yang kelas 12 sekarang. Nah, jadi
dia kerja jualan pisang goreng gitu kan. Jadi bapak itu kayaknya lebih memahami, lebih ngerti gitu Iya, ya. Makanya betul. jadi kayaknya sampai Dulu pernah lagi di pasar Senayan, bapak nunggu istri pulang kerja, ketemu alumni tahun 2000 berapa ya, 2008 atau 2009 gitu. Pak Heri, dia naik motor, siapa ya? Dia udah lewat ke Pak Heri, dia mundur lagi, mundur. Siapa? Oh ya, muka kan kalau muka kita ingat ya. Pak, saya si ini Pak Yusuf ini. Oh ya, usaha lama tuh jadi ngobrol gitu. Udah, Tapi kadang kalau buat ke murid suka karena kebanyakan kan ya Pak? iya lah, kan kalau Cuman ingat muka. kalau murid ngelihat gurunya kan cuma beberapa orang. Iya. Tapi kalau guru kan berarti siswa sekarang kalau setahun aja. Misalnya ngelulusin ada 200 orang, 5 tahun kan udah 1000. Iya, betul. Nah, kan kita udah lupa. Apalagi contoh deh kamu deh, 2003, sekarang 2020 udah berapa tahun? 17 tahun. Nah, 17 tahun. kita makanya pas Asep kesini, bapak sih ingat mukanya. Siapa? Ingat muka, cuma kan kadang mau nyebut agak susah gitu. Jadi kalau udah lama gitu kan. Iya, udah lumayan 17 tahun. Tapi kebanyakan sih yang bapak udah temuin gitu ya, ada murid-murid yang dulu bandel jadi akrab. Ada anak satu RT sama bapak. Iya. Siapa itu Pak? Tapi jauh di angkatan kamu jauh. Oh. Dia baru angkatan kemarin yang masih 2012 2013. Ya dulu itu sering tidur gitu kan gitu. Oh, bandel di sekolahnya Ya, gitu. tapi bandelnya bukan bandel, dia bukan bandel kayak malas gitu. Itu males. Tapi ketemu ya negor jadi akrab. Banyak sih yang Emang biasanya yang akrab yang bandel-bandel gitu Iya. kadang lebih sopan gitu. Iya, terus di Trogong kan banyak kan. Iya kan. Alumni Kisah Bisa. Termasuk Kakak saya juga alumni yang Nusa. Waktu LDK tahun berapa tuh banyak yang datang. Terus 2000 yang Furkon kenal kan, yang pernah bapak cerita. Furkon itu termasuk siswa yang tiap LDK datang, Muhammad. Muhammad. Itu dia bahkan suka PA bapak, kapan LDK? Kita mau bantu deh. Datang Muhammad. Malah dulu pas tahun 2000 pokoknya 2012 sampai itu kalau kita LDK padahal kita nggak pernah ngasih informasi loh, nggak ada yang masuk ke Facebook, nggak pernah informasi. Itu tahu-tahu begitu mah pada datang lalu naik motor pada datang, kayak lihat aja gitu. Mungkin ada yang tahu masalah sama makan nasi murid. goreng udah makan udah ikut walaupun kau sampai Bandung sampai kayak Paris sampai ini dan sebagainya. Muhammad apalagi. Tapi kalau Muhammad juga sering ngikut gitu bantu aja kalau dia emang mengerti dalam bidang hal itu. Ya dulu kan dia aktif di Pramuka kan. Oh iya, kita Sama di Gasto Paris ya dia ngerti juga. Setiap LDK justru kita aneh. Ada aja yang datang. Alumni. Kalau tahun berapa sih? Kan juga banyak tahu dari mana gitu informasi. Mungkin Bang Pak Ade kali. Pak Iya. Ade kan suka aktif di Facebook terus Iya, ya, itu the power of sosmed Pak, kekuatan sosial Iya. media itu, wah udah kemana? Jadi Bang Ade itu suka infoin apa? Iya betul Pak, emang sering. Saya juga sebelum ini info ke Pak Ade dulu sih. Iya betul. Setahun yang lalu tuh ada yang datang angkatan kamu 2003 yang demi buat dia kerja yang di Papua apa? Yang tambang emas di Papua, Freeport. Freeport, Kenal nggak? Freeport. Anak akuntansi, orangnya tinggi putih. Siapa Pernah ya? dia kesini. Cewek apa cowok? Cewek. Ternyata dia jadi security di Freeport. Tapi Oh, sekarang udah enggak. betul. Pernah cerita waktu itu dia coba bisnis orang lain. Udah saya bapak suruh masuk dia udah izin. Kita tahu ke kelas aja presentasi. Dan dia udah presentasi. Gitu. Nggak tahu sekarang kabar gimana gitu. Jadi banyak sih alumni yang Iya. kadang waktu main gitu. Kadang tahun berapa. Udah. Bahkan yang setahun yang lalu kan kita ngadain buka puasa bersama tuh dari alumni 2002 sampai 2002 di sini Di sekolah kita buka puasa bersama, kemudian kita santunan nanti yakin posisi sulur. Pernah dengar nggak? Sulur kan, sulur kan terkenal juga tuh sulur. Dia 2001 2002 jadi masih di atas tahun 2 tahun. Nah, waktu itu posisi sulur itu aktif juga tuh, hampir sama kayak 2003 tuh, angkatannya aktif juga waktu itu. Nah dia ngadain waktu itu 2000 lulusan 2000 2001 2002 tiga angkatan buka puasa bersama di ruang situ di ruang depan. Kita ngundang ustaz
ceramah, Oh iya, ada puasa bersama, ada terus fotonya sih. ada kok fotonya di mungkin Bang Ade langsung di Twitter. Terus santunan. Nggak lama dari situ kan 6 bulan kemudian Bu Emi meninggal. Kan Bu Emi meninggal. Iya, Itu alumni pada datang tuh yang 2000 berapa pada datangin tahun 98, 99 pada datang ke situ. Nah sebelumnya, 2 tahun sebelumnya juga pernah ngadain Maulid Nabi. Itu lebih jauh dari kamu, dia angkatan 93, 94, apa juga udah masuk. Tapi kan kita juga dukung ya, namanya ini asal ada kegiatan positif dan kita dukung gitu. Jadi ya banyak sih alumni yang istilahnya masih ingat sama sekolahnya, Iya. masih ingat, terus masih kadang nggak ada kegiatan ini. Gitu. Ya, Bahkan apalagi dulu di ruang bawah yang pojok sebelah kiri yang kayak gudang itu dulu pernah jadi kantor sekretariat alumni. Dulu iya. yang favorit itu si Yang arah kemana nih Pak? kita turun tangga kan ketemu perempatan bawah tuh. Nah ke kanan. Oh, ini ke kanan. Oh, yang ke kanan. Pas sebelah kiri. Nah itu dulu pernah jadi kantor sekretariat alumni